dari fraksi PAN. Jadi sangat bijak ketika beliau hadir nanti, apapun seluruh keinginan kita bisa disampaikan secara bersama-sama, karena beliau berada di pusat akan menyampaikan banyak hal di pusat. Jadi suatu keuntungan nanti sebenarnya beliau apa yang kurang selama ini tentang pemasaran hasil, tentang biji-biji atau tunas yang mati dan sebagainya, itu bisa kita keluarkan unek-unek usul saran di Pak Safrudin nanti. Hanya berkaitan dengan jagung, saya rasa semua masyarakat seluruh Indonesia, bila khusus dari Donggo, sudah sangat paham tentang jagung. Kalau ketika kita tidak punya beras, paling jagung akan jadi bahan makanan pokok. Jadi jagung itu sangat penting untuk kehidupan kita. Itu juga menjadi makanan pokok. Kalau dalam bahasa Latinnya jagung itu adalah zeamais, sebagai salah satu bahan pangan pokok yang memiliki banyak kegunaan. Buah jagung yang masih muda itu bisa kita gunakan sebagai sayuran. Jagung juga dapat manfaat untuk pangan, bahan baku pakan ternak, dan bahan baku industri. Kalau zaman-zaman dulu Pak Kirtana, kalau untuk masyarakat kita di Bima, kalau tidak ada rokok sedang daun lontar, daun jagung itu bisa juga untuk bungkus rokok atau tembakau. Itu luar biasa. Jadi dengan jagung itu banyak hasil untuk dimakan, banyak untuk untuk makanan ternak juga, untuk sapi, kambing, dan kerbau dan sebagainya. Selanjutnya berkaitan dengan mutu. Apakah itu mutu? Mutu adalah sejumlah sifat karakteristik dari suatu komoditi yang membedakan suatu produk dan mempunyai nilai pasti yang mencerminkan tingkat penerimaan konsumen. Jadi ketika jagung itu kita jual, tentunya para pembeli jagung itu akan melihat sebesar apa, sebaik apa mutu jagung itu sendiri. Tentunya mutu jagung itu berkaitan erat dengan penanganan hasil panen. Kalau sini kita daerahnya seperti sampaikan Pak Camat tadi, daerahnya tak ada hujan, betul-betul mengharapkan hujan. Kalau rahmat hujan itu tidak turun, alhamdulillah otomatis tingkat kegagalan itu sangat tinggi. Dan setelah kita bertani di Donggo misalnya sebagainya, disampaikan Pak Camat, kita juga berpindah-pindah tempat Pak, di Sumbawa dan sebagainya, karena terkadang kondisi curah hujan di Bima agak kurang, kita berpindah ke Sumbawa, kan mungkin daerahnya agak-agak banyak curah hujan, kita berpindah-pindah. Demikian untuk petani kita. Selanjutnya, apa sifat-sifat satu produk dapat digunakan sebagai komponen mutu dalam standar mutu? Tidak semua hanya berkaitan dengan tingkat penerimaan konsumen dan untuk menentukan harga dalam suatu perdagangan. Berbicara tentang harga, alhamdulillah Pak Kirtana, kalau untuk daerah-daerah Bima itu hasil produksi itu sangat melimpah. Tapi ketika suatu saat seperti disampaikan tadi, terkadang sudah hasil banyak, tapi yang bermasalah adalah pemasaran dan harga. Petani sudah mengeluarkan anggaran sangat luar biasa banyak, terkadang kelangkaan pupuk dan sebagainya. Seharusnya tanaman sudah memerlukan pupuk. Nah, ini juga menjadi masalah tentang pemasaran itu. Ketika kita harga turun, petani juga mikir-mikir kalau untuk menjual kembali, karena terkadang untuk rugi, terkadang untuk disimpan pun mungkin ketika sudah kita simpan terkadang turun hujan, terkadang ada hal-hal lain yang membuat petani itu merugi. Sebenarnya keberadaan kepala dinas pertanian dan pemerintah saat ini sebenarnya beliau harus hadir bersama kita tempat ini. Kenapa? Setidaknya campur tangan pemerintah untuk menentukan harga jagung itu harus bersama-sama petani, karena ketika petani berteriak, demo dan sebagainya, ketika pemerintah tidak bersama dengan kita, itu akan menjadi masalah yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya yang dirugikan adalah para petani itu sendiri. Sebenarnya kita bersama-sama pemerintah dan juga pedagang untuk menentukan harga itu bisa lebih baik sebenarnya. Selanjutnya berkaitan dengan
Apakah apa sajakah parameter mutu jagung? Pertama adalah kehadiran aflatoksin, itu jamur parasit. Jamur ini senantiasa merusak komoditas jagung kita sehingga para petani mengalami kerugian. Pada akhirnya mutu jagung akan sangat rendah. Selanjutnya kadar air, kalau kadar air ini biasanya mungkin 13%. Jadi itu kalau kita untuk masalah pengeringan ini Pak Kirtana hanya mengandalkan alam. Yang lebih masalah ketika kita sudah berada pada tempat seperti ini, kita sudah panen jagung, tiba-tiba hujan turun, jadi petani juga akan merugi dan terkadang jagung juga bisa rusak. Kemarin di Wawo sudah betul-betul dijemur, sudah enak-enak, diperkirakan tidak ada hujan, langsung turun hujan, buah uran kan? Dan kelabakan para petani ke Orong Bali itu sudah kadung basah. Itu juga salah satu hal yang membuat petani selalu dirugikan dalam masalah jagung. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Pak Kirtana sebagai nanti bisa bersama-sama kita diskusi bersama-sama kira-kira yang berkaitan dengan pemasaran ini, apa yang harus kita lakukan agar petani tidak selalu berada pada masyarakat yang ditekan, harga selalu turun gitu. Selanjutnya yang bermasalah juga sampaikan Pak Samad tadi, biji mati. Ketika kita mau menanam aja kita dihadapkan pada bibit yang luar biasa, dan juga biji-biji mati ketika sudah panen pun itu akan membuat menurunnya parameter mutu jagung. Nah, item-item selanjutnya, apa sih jamur aflatoksin itu? Jamur aflatoksin adalah jamur yang menyebabkan kerusakan makanan, merupakan spesies dari Aspergillus penicillium muko dan Rhizopus. Aspergillus menjadi perhatian utama karena beberapa spesiesnya mampu melepaskan zat beracun ke dalam makanan. Jamur yang mampu menghasilkan racun bagi manusia dan ternak dikenal sebagai mikotoksin. Salah satu jenis racun yang berbahaya adalah aflatoksin. Aflatoksin memiliki kemampuan untuk menyebabkan kanker karsiogenetik. Aflatoksin dihasilkan oleh Aspergillus flavus dan Aspergillus parasitus. Jadi jamur yang utama yang merusak tanaman jagung itu adalah jamur aflatoksin. Kenapa jamur juga bisa muncul, akan merusak kadar jagung kita sehingga juga akan berkaitan dengan kehidupan manusia. Selanjutnya, berapakah standar mutu jagung dari kehadiran jamur ini? Standar mutu jagung yang dapat diterima dengan mengacu pada standar nasional Indonesia SNI. Salah satu persyaratan mutu jagung pada SNI yang sangat penting adalah kandungan mikotoksin, terutama aflatoksin. Karena selain mempengaruhi mutu juga berkaitan dengan keamanan pangan. Dalam SNI dipersyaratkan kandungan aflatoksin maksimum untuk jagung sebagai pakan ternak mutu 1 dan mutu 2 masing-masing 100 ppb dan 150 ppb. Jadi untuk pakan ternak, jadi untuk mutu jagung pun sudah akan diperhatikan betul oleh para pembeli. Selain untuk makanan manusia, jagung juga sebagai pakan ternak. Selanjutnya, teknik penurunan jamur aflatoksin. Yang pertama adalah perbaikan budidaya tanaman atau penggunaan varietas tahan, karena banyak varietas jagung di Indonesia seringkali para petani mencoba, terkadang diberikan bibit-bibit pun ada yang rusak. Bahkan ketika ditanam pun pernah kejadian bibit kedelai beberapa tahun, bahkan akhir-akhir ini satu pun tak ada yang hidup Pak Kirtana. Karena ini ada juga permainan dari orang-orang yang menjual bibit itu. Jadi sebenarnya kehadiran pemerintah di sini harus ada. Setidaknya kita memberikan tekanan kepada pemerintah, memberikan unsur saran agar ketika para pengecer atau penjual bibit-bibit jagung, kedelai, kacang hijau dan sebagainya, mereka tidak main-main dalam hal ini, karena juga berkaitan dengan peningkatan
mutu pangan. Bagaimana kita mau meningkatkan mutu pangan di daerah kita sementara bibit yang kita beli atau bibit yang dikasih cuma-cuma sekalipun banyak yang rusak. Jadi di sini para petani pun walaupun sudah tahu ini bibit ini dan sebagainya, tetapi pemerintah juga harus selektif tentang bibit itu. Jadi jangan berikan bibit yang memang tidak standar nasional. Jadi ketika petani menanam bibit itu hasilnya menurun, banyak diserang ini dan sebagainya. Jadi salah satunya teknik untuk melakukan jamur itu perbaikan budidaya tanaman, yaitu penggunaan varietas tahan. Selanjutnya atau varietas unggul. Selanjutnya pengaturan jarak tanam, dan ini yang bermasalah untuk kita, tidak hanya di jagung, di padi pun, karena biasanya kalau kita para petani tradisional nah tete semakin rapat, nah mereka maunya mak rapat Pak, harus rapat, padi harus rapat, padahal sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya jagung sekian jaraknya, padi sekian jaraknya 20 cm harus diatur seperti itu. Kenapa diatur pengaturan jarak tanam? Karena agar persaingan untuk mendapatkan sinar ya, atau cahaya, mendapatkan makanan, mendapatkan air, unsur hara, kelembapan, adaptasi dengan itu yang ketika kita pola pikir masyarakat semakin rapat jarak tanam semakin banyak hasil. Memang betul, nah betul tak? Tetapi semakin rapat jarak itu hasil tanaman jagung banyak, tetapi mungkin bijinya kecil, bijinya tidak bagus karena persaingan tadi untuk mendapat semakin banyak. Jadi persaingan itu semakin banyak. Tapi dengan mengatur jarak itu, pemerintah sudah betul-betul dari pertanian mengatur dengan jarak sekian, mereka akan masing-masing jagung itu atau tanaman itu akan mendapatkan persaingan yang luar biasa, cadangan makanan yang aman untuk itu. Jadi dengan jarak tanam yang dianjurkan oleh penyuluh pertanian seperti itu. Nah, atau mungkin juga kita kurang turun. Selamat datang Pak Haji Syafuruddin, kita sambut beliau Pak Syafuruddin ST MM. Kita berdiri sini untuk menyambut beliau. Selamat datang kepada Bapak Syafuruddin ST MM, wakil kita di DPR RI Komisi. Waalaikumsalam. Mari Pak, kita sudah menulis. Ya, selanjutnya penanganan pasca panen. Nah, ini pengeringan. Pengeringan setelah dipanen akan menghindarkan biji jagung dari kontaminasi Aspergillus fungans. Pengeringan selama 2 hari telah meningkatkan kontaminasi. Jadi penanganan pasca panen ini juga sangat bermasalah. Seperti disampaikan tadi, ketika kita sudah panen tiba-tiba hujan atau alam tidak bersahabat, matahari, karena kita mengandalkan untuk pengeringan secara alam. Jadi sini juga akan bermasalah dengan hal itu. Coba kita terjadi dengan mutu. Selanjutnya penyimpanan yang baik. Jadi selama ini mungkin kita menyimpan di gunung, terkadang tidak punya tempat atau tidak punya rumah karena kurangnya biaya dan anggaran. Jadi sangat tepat hal di sini. Mudah-mudahan nanti disampaikan kelompok-kelompok tani di Donggo bisa disiapkan satu tempat Haji untuk penyimpanan pasca panen. Karena biasanya setelah panen terkadang dimasukkan dalam karung, disimpan aja di atas gunung tanpa atap. Jadi ketika suatu saat